Para Romo, Bapak Ibu dan teman-teman serta keluarga besar Pakasan dan juga Pak Gunawan, juga kedua pasangan Ana dan Joni, selamat siang semuanya. Terima kasih Romo Hari. Saya dapatnya perintah berkhotbah hari ini. Karena sudah lama tidak berkhotbah di BM katanya. Bapak Ibu, teman-teman, karena banyak yang hadirnya tidak Katolik, saya akan berkhotbah dalam kerangka yang sangat manusia saja. Manusiawi saja, sangat human. Bagian teologi perkawinan sudah mereka dapatkan dalam P3, lalu peneguhannya dalam kanonik, lalu hari ini saya mau berkhotbah dalam kerangka universal saja. Kita tahu bahwa hari ini yang hadir, terlebih untuk kedua pasangan, pasti mempunyai perasaan yang berbeda-beda. Dari Pak Gunawan dengan berkeluarga, keluarga besar, juga Joni menjadi anak yang terakhir yang belum menikah. Sedangkan Pakasan, Ana sebagai anak satu-satunya yang belum menikah. Karena cuma satu masalahnya gitu ya, nggak banyak. Ada begitu banyak perasaan ya. Saya yakin yang pertama, perasaan yang paling dominan, yang pertama adalah sebetulnya pengalaman kebahagiaan. Pengalaman syukur bahwa akhirnya bahwa anak saya itu bisa melalui proses kehidupannya dan memilih perkawinan yang kudus dalam kerangka gereja Katolik. Tetapi di balik itu saya yakin sekali dari kedua keluarga ini, bahkan juga pasangan, terbesit tentang bagaimana rasa khawatir. Khawatir kedepannya saya akan bagaimana ya? Setelah menikah ini saya akan merasakan apa ya? Terlebih keluarga, Pakasan, Elis, juga Gunawan, anak saya ini nanti perkawinannya bagaimana ya? Apakah akan menemukan tentang kebahagiaan yang mereka cita-citakan atau tidak? Itu selalu menjadi sebuah rasa yang dominan sebetulnya. Bahkan sama kayak kita menjadi imam, ya persis lah ketika mau tabisan juga sama. Hal yang terasa adalah tentang tegang. Kalau nggak tegang tuh malah bingung saya. Berarti sudah pernah perkawinan sebelumnya. Gitu ya. Karena tegang berarti kan jelas banget. Keceplosan. Karena tegang lalu menjadi sangat yakin bahwa mereka ini menjadi perkawinan yang pertamanya. Dan kita juga berharap bahwa akan menjadi perkawinan yang pertama dan yang juga terakhir. Maka tema saya yang mau saya angkat hari ini tentang sederhananya adalah mengapa sih orang menikah? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar. Mengapa orang itu menikah? Sama kayak kita para imam, nanti juga Pater Revi, ya, imam muda Revi, nanti pada akhirnya mengapa sih saya menjadi imam? Maka pertanyaan mengapa orang menikah, jawaban yang pertama adalah karena mereka jatuh cinta. Mengapa rumah tangganya kemudian bahagia? Itu pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Apakah karena jatuh cinta itu? Jawabannya bukan. Tetapi karena mereka terus membangun cinta. Maka ada sebuah lagu yang bagi saya sampai hari ini saya mengeplok tentang bukan sih? Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Jatuh itu sakit, bangun itu semangat. Tahu kan? Nggak tahu? Waduh, generasinya parah ya. Artinya itu lagu yang menjadi sebuah reflektif juga. Walaupun sangat profan tapi sangat reflektif. Bahwa ternyata jatuh cinta itu sangat gampang. Bangun cinta menjadi sebuah effort yang lebih bagi kita untuk diperjuangkan. Jatuh cinta itu gampang, 10 menit juga bisa. Tapi bangun cinta itu susah sekali. Perlu waktu seumur hidup. Saya masih ingat, ini berapa lama ya Mohar khotbahnya? 3 jam. Saya masih ingat pertama kali saya memperkenalkan mereka berdua gitu ya. Masih ingat gak? Di mana? Di lapangan bola. Di lapangan badminton. Di gornya punya keluarga Joni. Bagaimana mereka seperti yang umurnya sudah tidak muda lagi, tapi mereka masih bersikap seperti kekanak-kanakan. Itu kalau di flashback filmnya lucu tuh. Masih begitu ya, padahal umurnya nggak muda lagi itu ya. Bahkan percaya nggak, mereka itu saya suruh minta tukeran nomor telepon, saya yang nyuruh.
Saking merekanya kekanak-kanakan itu. Terus saya bilang nanti setelah itu Anda boleh berproses sendiri gitu ya. Tapi yang menarik gitu ya, dalam pembicaraan selanjutnya saya menemukan kata bahwa pandangan pertama mereka itu mereka sudah jatuh cinta. Mengapa? Statementnya gampang. Joni cerita sama saya, anak cerita kepada saya satu hal yang make sense. Joni mengatakan bahwa ternyata anak itu tipe saya, Romo. Betul? Nah, saya nggak bohong nih, kan nggak boleh bohong kan gitu ya. Bahkan anak sebaliknya, ternyata Joni itu apa yang saya cita-citakan sebagai tipe saya untuk mendapatkan seorang pacar. Make sense kan? Itu yang saya bilang, ternyata jatuh cinta itu butuh waktu yang sangat cepat. Bahkan nggak sampai 10 menit Jon ya. Anak keluar mobil udah ting 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 ting. Lalu melihat, lalu pura-pura nggak suka gitu ya. Padahal di situ mulai tumbuhnya namanya perasaan jatuh cinta. Lalu pertanyaan lagi, mengapa jatuh cinta gampang? Karena pada saat itu ternyata sebagian besar orang ya, saya nggak mengatakan semuanya, sebagian besar orang ketika jatuh cinta itu mengalami yang namanya kebutaan, mengalami yang namanya kebisuan, bahkan tuli terhadap keburukan pasangan kita. Betul? Siapa yang masih pacaran di sini? Itu yang di belakang tuh. Gimana? Masih buta dan tuli? Nggak apa-apa. Itulah proses jatuh cinta. Bahwa terkadang sebagian besar orang yang mengalami jatuh cinta fasenya akan menjadi buta, tuli, bahkan juga yang namanya bisu terhadap kepasangan kita. Tetapi saat memasuki yang namanya pernikahan, atau dalam perkawinan gereja Katolik dan perkawinan apapun, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Interaksi 24 jam dalam sehari, 7 dalam seminggu, semua belang, belentot semuanya kelihatan. Satu hal yang menarik dalam pengalaman kami para imam, ada banyak pasangan yang datang untuk hal-hal yang sepele. Romo, saya nggak cocok dengan dia. Mengapa? Karena ternyata kalau tidur dia ngorok. Itu hal sepele. Hal sepele tersebut ternyata bisa merusak juga bagaimana memandang yang dulu cinta terhadap proses dalam bangun atau pembangunan cinta. Dan di sini letak perbedaan jatuh cinta dan bangun cinta. Jatuh cinta dalam keadaan menyukai, tetapi bangun cinta diperlukan dalam keadaan yang tidak menyukai, bahkan dalam ekstrim saya mengatakan dalam keadaan jengkel sekalipun. Dalam keadaan jengkel, cinta bukan lagi berwujud pelukan. Ini menarik. Dalam keadaan jengkel, dalam perasaan keadaan yang tidak suka, cinta tidak lagi berupa pelukan, melainkan berbentuk itikat baik, memahami konflik, dan bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Anda yang sudah melalui perkawinan, harusnya statement ini menjadi berbunyi untuk Anda. Bahwa semua yang hadir dalam perkawinan hari ini, saya harus mengatakan bahwa ternyata jatuh cinta itu cuma awalan. Anda bisa bertahan 20 tahun, 25 tahun, menjadi imam 10 tahun. Mohar paling tua di sini berapa? 17 ya? 17 tahun. Berapa? Imamat? 18. 14, masih muda ya? Serius? 14 tahun ya? Itu juga ternyata kita membangun cinta kepada Allah. Anda bisa berjuang sampai datang dalam perkawinan, memperbarui setiap tahun perkawinan Anda, karena Anda berjuang untuk bangun cinta, bukan karena cuma sekedar jatuh cinta. Maka cinta yang dewasa tak menyimpan unek-unek. Walau ada beberapa hal peka untuk bisa diungkapkan, seperti misalnya masalah keuangan, masalah dengan orang tua dan keluarga, bahkan yang sangat ekstrim di dunia yang postmodern sekarang itu masalah seks. Itu sebenarnya bisa diungkapkan. Namun sepeka apapun, masalah itu perlu juga dibicarakan agar kejengkelan-kejengkelan tidak berlarut-larut. Maka bersyukurlah Anda yang punya tipikal untuk tidak menyimpan yang namanya kejengkelan, tapi berbicara terus-menerus untuk menyelesaikan permasalahan. Dan syarat untuk keberhasilan pembicaraan adalah kita bisa saling memperhitungkan yang namanya perasaan. Jika suami istri
saling memperhatikan perasaan sendiri, mereka akan saling melukai. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, mereka bisa saling memusuhi dan rumah tangga mereka sudah lagi berubah, bukan lagi surga tapi neraka yang hadir di dunia ini. Next lagi pertanyaannya, lalu bisa nggak diperbaiki ketika sudah sampai dalam titik itu? Pertanyaannya adalah, apakah kondisi itu bisa diperbaiki? Jawabannya bisa. Tentu saja bisa. Saat masing-masing pribadi, pasangan itu mengingat komitmen awal mereka dulu. Apakah dulu mereka, Joni sama Ana, ingin mencari teman hidup atau ingin mencari musuh hidup? Betul? Betul nggak Bapak Ibu? Apakah Anda dulu dalam komitmen awal Anda mau mencari teman hidup atau musuh hidup? Maka lihatlah terus-menerus komitmen awal. Dalam bahasa kami, perbarui terus-menerus komitmen dalam hidup kami. Kalau komitmennya dulu belum rapi, dimurnikan. Dan itu pun sama. Lihatlah komitmen awal, apakah kalian berdua mau mencari teman hidup atau musuh hidup. Kalau memang mencari teman hidup, kenapa sekarang itu malah bermusuhan? Saya tidak mengkritik Anda yang perkawinannya lebur-leburan ya, gitu ya. Tapi saya mau mengatakan dan mengingatkan Anda bahwa ternyata dulu Anda semua datang dalam perkawinan untuk mencari teman hidup, bukan musuh hidup. Mencari teman hidup memang dimulai dengan jatuh cinta. Tapi sesudahnya porsi terbesar adalah membangun cinta. Dan itu berarti mendewasakan cinta sehingga kedua pihak bisa saling yang namanya mengoreksi, berunding, wawan hati, menghargai, tenggang rasa, menopang, setia, mendengarkan, memahami, mengalah, bahkan bertanggung jawab terhadap komitmen awal mereka. Akhirnya, sudah lama ya nyata ya. Akhirnya Anda semua mau teman hidup, mau punya teman hidup, jatuh cintalah. Tetapi kalau kalian, kita semua mau bahagia, sesudahnya bangunlah cinta dan jagalah komitmen awal kita semua. Titik. Begitu? Dipahami? Kalau yang enggak, mohon maaf ya. Terakhir saya mau tutup dengan sebuah lagu, boleh? Boleh. Judulnya Tulang Rusuk. Tapi ini bukan lagu rohani. Gitarnya di belakangnya gitu ya. Mumpung ada ini, kami udah latihan selama 2 tahun ya. Untuk lagu ini. Padahal baru bertemu ya. Itu Tulang Rusuk, lagu untuk Ana dan Joni, juga untuk kita semua, untuk mengingat tentang bagaimana perjalanan cinta kita bahkan sampai hari ini kita semua bisa hadir karena cinta Allah yang begitu besar kepada kita. Hari yang ku nanti telah datang, hari yang tak akan tergantikan. Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Ku
takkan terganti selamanya. Kau di hati. Tahu lagunya nggak? Nih bareng-bareng yuk. Hari yang ku nanti telah datang, hari yang takkan tergantikan. Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Udah ya? Joni Ana, saya turut senang, bahagia bisa menyaksikan perkawinan Anda. Kayaknya belum 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya, ya kan? Hampir 2 tahun. Ingat loh, saya 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 bulan yang lalu di sini memperkenalkan dia kurang lebih setahun setelah saya di sini, berarti kurang lebih belum 2 tahun. Saya bahagia juga untuk Pak Gunawan dan juga Pak Kasan keluarga. Terima kasih sudah menjadi contoh yang baik bagi mereka. Doakan mereka juga, jangan terlalu banyak ikut campur. Tapi doakan dengan hati yang baik dan juga temani mereka selalu. Terima kasih untuk semua yang hadir juga. Semoga doa-doa kita hari ini sungguh menjadi doa yang baik untuk mereka berdua. Maka mari kita hening sejenak.